Mungkin teman-teman pernah mengeluh ya, kenapa sih kok gue tuh nggak bisa gitu berhenti untuk bermain judi online ya. Padahal dulu tuh gue tuh udah janji gitu loh untuk tidak bermain judi online lagi. Tapi kenapa ya? Tapi kok sekarang masih main lagi ya? Nah, saya katakan bahwa permainan judi online itu bukan kemenangan atau kekalahan yang mereka inginkan, tapi rasa penasaran, ketagihan, dan kecanduan yang mereka inginkan tuh seperti itu ya. Jadi biar kita itu penasaran, kecanduan atau ketagihan, mereka setting bahwa di awal permainan kita akan diberikan kemenangan ya. Saya katakan bahwa untuk berhenti bermain judi online itu sangat sulit sekali ya. Tapi punya keinginan untuk berhenti judi online aja itu sudah bagus ya, sudah baik. Artinya kita mau merubah sikap kita ya. Sebetulnya ketika kita dewasa ya, sebenarnya ada 3 hal yang memang tidak bisa kita pungkiri ya. Yang pertama wanita, yang kedua judi online, yang ketiga itu biasanya minuman keras ya. Kalau misalnya kita nggak bermain wanita ya biasanya bermain judi online ya. Atau misalnya ketika kita nggak bermain judi online biasanya kita suka minum minuman keras. Jadi itu memang suatu hal yang wajar ya. Lantas gimana sih cara kita berhenti bermain judi online ya? Jadi ini saya buat dari pengalaman saya pribadi ya. Sebenarnya untuk berhenti bermain judi online ya, atau untuk berhenti bermain slot itu sama seperti kita mau berhenti ngerokok ya. Itu sangat sulit sekali ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Ketika kita punya keinginan, punya niat, pasti bisa ya. Jadi tepatnya 5 tahun yang lalu ya, saya itu adalah pecandu rokok ya. Tahun 2017-an ya, itu sehari bisa 1 sampai 3 bungkus ya kalau saya lagi libur ya. Nah, lama-kelamaan saya mikir bahwa uang segitu tuh sangat sayang sekali ya. Akhirnya ada momen di mana itu saya memutuskan untuk berhenti merokok ya. Di situ saya mulai mengurangi mengkonsumsi rokok, dan waktu itu saya mensiasati ya dengan merokok yang pilih yang tidak enak. Misalnya rokok kretek atau rokok yang lain jenisnya ya. Tapi itu nggak bisa, tetap aja rokok yang saya isep itu rasanya tetap nikmat ya. Dan ada momen di mana itu saya sakit ya. Saya sakit ya karena ngerokok ya. Jadi pagi-pagi itu saya seduh kopi, saya ngerokok, akhirnya saya sakit ya. Nah, ketika saya sakit itu hampir seminggu itu saya tidak ngerokok. Saya sadar bahwa bisa kok kita untuk berhenti ngerokok ya. Nah, di situ saya mulai mencoba untuk mengurangi rokok ya. Yang tadinya sehari setengah bungkus saya kurangi menjadi 3 batang, akhirnya saya berkurang menjadi 1 batang. Dan di situ saya mulai mencoba untuk tidak merokok ya. Akhirnya sampailah 6 bulan kemudian saya berhenti merokok. Dan di 6 bulan kemudian saya mencoba untuk keinginan mencoba lagi untuk merokok. Akhirnya saya ngerokok lagi 1 batang rokok Sampurna. Dan ketika saya isep pertama kali itu ya, saya langsung sakit. Nah, di situ saya mulai sadar gara-gara ngerokok saya sakit lagi. Akhirnya saya sampai sekarang di 5 tahun ini saya tidak mau ngerokok lagi dan saya berhenti total dari rokok. Nah, kembali lagi ke judi online ya. Caranya gimana saya biar bisa berhenti dari judi online ya? Jadi untuk berhenti judi online sama seperti halnya kita berjuang untuk berhenti merokok ya. Jadi artinya kita harus pelan-pelan ya. Jadi tidak bisa langsung sekaligus berhenti bermain judi online ya. Jadi waktu itu tahun 2020 awal-awal pandemi ya, saya mulai itu iseng-iseng bermain judi online ya. Tadinya menang di awal ya, akhirnya lama-kelamaan saya kalah. Saya penasaran, saya ketagihan ya. Akhirnya saya terus bermain. Saya sempat memutuskan untuk berhenti ya, bermain judi online. Tapi tetap
tidak bisa ya. Dan endingnya di 2021 ya, itu total kekalahan saya saja itu hampir puluhan juta ya. Yang lebih parah lagi, akibat dari judi online itu yang pertama, saya harus kehilangan pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua, saya sampai di DO dari kampus. Dan yang ketiga, saya itu bahkan sempat ditinggal nikah sama pacar saya. Nah, dan yang keempat, saya itu sampai gagal pinjol ya. Saya aja itu sampai 30 juta gagal bayar di pinjaman online. Dan saya akhirnya frustasi. Akhirnya saya memutuskan di awal 2021 untuk berhenti bermain judi online ya. Karena udah parah gitu ya, udah nggak ada yang bisa diselamatkan. Tapi saya di situ berpikir untuk bangkit kembali ya, untuk menyelamatkan apa yang tersisa ya. Akhirnya di situ saya mulai sadar bahwa judi online ini merusak masa depan. Akhirnya saya berhenti sehari 2 hari, sampailah 3 bulan tuh saya nggak berhenti judi online. Nah setelah itu saya mencoba kembali, siapa tahu akun yang sudah saya tidak mainkan itu bisa gacor kembali ya. Jadi saya mencoba untuk bermain lagi di 3 bulan setelah saya berhenti. Ternyata sama aja ya. Saya itu dalam 2 hari habis 3 juta ya. Saya mencoba dari bulan ke bulan untuk menabung sedikit demi sedikit. Setelah menabung saya 3 juta habis. Dan situ saya sampai sekarang tidak mau lagi untuk kenal judi online ya. Sebetulnya banyak sekali tips dan trik ya untuk berhenti judi online. Misalnya jangan berteman dengan orang yang suka judi online. Yang kedua, harus menghapus m-banking. Dan yang ketiga, misalnya harus jangan terlalu banyak main handphone. Yang keempat, harus mengisi aktivitas kita. Nah, tapi saya rasakan itu semuanya tidak bisa, karena berhenti judi online itu seperti kita itu menggunakan narkoba ya. Itu tingkat kesadarannya itu merusak alam bawah sadar kita ya, seperti kita pemakai narkoba ya. Jadi sangat sulit sekali. Jadi intinya teman-teman akan berhenti bermain judi online ketika teman-teman sudah bangkrut dan sudah hancur. Nah, ketika teman-teman sudah hancur, baru teman-teman akan sadar bahwa judi online harus segera berhenti ya, bahwa judi online akan merusak masa depan kalian. Nah, mungkin ini nasihat dari saya untuk di siang hari ini ya. Berhenti bermain judi online untuk menyelamatkan masa depan kalian. Oke? Terima kasih.